Runtutan kasus tewasnya Brigadir J hingga Ferdy Sambo diamankan ke Makobrimob. Kasus tewasnya Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J masih menyisakan misteri. Perkembangan terbaru, Irjen Ferdy Sambo diduga melanggar kode etik terkait kasus kematian Brigadir J hingga dibawa dan diamankan ke Makobrimob, Sabtu, 6 Agustus 2022. Inspektorat Khusus, Irsus, Polri mengaitkan kemungkinan keterlibatan Sambo atas pengambilan kamera pengawas atau CCTV di rumah dinasnya. Lantas, bagaimana perjalanan kasus kematian Brigadir J, dari awal kasus kematian hingga diamankannya Ferdy Sambo ke Brimob? Awal kasus kematian bermula dari pengungkapan Polri yang menyatakan bahwa Brigadir J tewas setelah baku tembak dengan Baradae di rumah dinas Irjen Ferdy Sambo di Jakarta Selatan. Tembak-menembak ajudan Sambo tersebut terjadi pada Jumat, 8 Juli 2022, pukul 17 waktu Indonesia Barat. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan mengatakan bahwa akibat peristiwa itu membuat Baradae diamankan oleh Polri. Baradae diamankan, dan tentu sesuai dengan prosedur bila unsur dan buktinya cukup akan diproses lebih lanjut, kata Ramadan, dikutip dari Kompas.com, Senin, 11 Juli 2022. Menurut keterangan awal, Brigadir J sempat melakukan pelecehan seksual kepada istri Sambo dan menodongkan pistol kepada Baradae. Itu benar, melakukan pelecehan dan menodongkan senjata dengan pistol ke kepala istri Kadif Propam itu benar, ujar Ramadan dikutip dari Kompas.com, Senin, 11 Juli 2022. Lalu, istri Sambo berteriak dan Baradae langsung datang menghampiri. Kemudian, Baradae disambut tembakan oleh Brigadir J dan membuat baku tembak terjadi. Brigadir J tewas setelahnya. Ramadan menjelaskan, pada waktu kejadian, Sambo tidak berada di rumahnya. Sambo mengetahui peristiwa itu setelah istrinya menelpon. Dia pun kemudian menghubungi Polres Metro Jakarta Selatan untuk melakukan olah TKP. Baradae ditetapkan menjadi tersangka. Bareskrim Polri menetapkan Baradae menjadi tersangka atas tewasnya Brigadir J pada Rabu, 3 Agustus 2022. Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Andi Rian mengatakan bahwa Baradae ditahan setelah dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka. Baradae sekarang ada di Bareskrim setelah ditetapkan tersangka, tentu dilanjutkan pemeriksaan sebagai tersangka dan akan langsung kita tangkap dan ditahan, kata Andi, dikutip dari Kompas.com, Rabu, 3 Agustus 2022. Baradae disangkakan melanggar pasal 338 junto pasal 55 dan pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP. Penetapan tersangka Baradae berdasarkan laporan dari keluarga Brigadir J yang menilai ada kejanggalan penyebab kematian Brigadir J. Hal itu didasarkan dari temuan pihak keluarga pada jenazah Brigadir J yang ditemukan luka selain tembakan. Sambo dan 9 polisi dicopot dan dimutasi setelah Baradae menjadi tersangka. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mencopot jabatan 10 anggota Polri. Hal tersebut dilakukan karena 10 anggota tersebut diduga tidak profesional dalam pengusutan kasus kematian Brigadir J. Jabatan Sambo sebagai Kadif Propram Polri juga turut dicabut dengan dimutasi menjadi Pati Yanma Polri. Pencopotan tersebut tertuang dalam surat telegram bernomor ST 16288 Kep 2022 yang diteken pada Kamis, 4 Agustus 2022. Dimutasi dalam status proses pemeriksaan oleh Irsus Timsus, ujar Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo, dikutip dari Kompas.com, Kamis, 4 Agustus 2022. Berikut ini daftarnya. Irjen Ferdy Sambo jabatan Kadif Propam Polri dimutasikan sebagai Pati Yanma Polri. Brigjen Hendra Kurniawan jabatan Karopaminal Div Propam Polri dimutasikan sebagai Pati Yanma Polri. Brigjen Beni Ali jabatan Karoprovos Div Propam Polri dimutasikan sebagai Pati Yanma Polri. Kombes Deni Setia Nugraha Nasution jabatan Sesro Paminal Div Propam Polri dimutasikan sebagai Pamen Yanma Polri. Kombes Agus Nurpatria jabatan Kaden Aropaminal Div Propam Polri dimutasikan sebagai Pamen Yanma Polri. AKBP Arif Rahman Arifin jabatan Wakaden Biro Paminal Div Propam Polri dimutasikan sebagai Pamen Yanma Polri. Kompol Baikuni Wibowo jabatan PSK Subbak Riksa Begga Etika Roa Prof Div Propam Polri dimutasi sebagai Pamen Yanma Polri. Kompol Cak Putranto jabatan PSK Subbagaudit Begga Etika Roa Prof Div Propam Polri dimutasi Pamen Yanma Polri. AKBP Ridwan Haiki Nelson Soplanit jabatan Kasat Reskrim Polres Metro Jaksel Polda Metro Jaya sebagai Pamen Yanma Polri. AKP Rifaisal Samuel
Jabatan Kanit Isa Treskrim Polres Metro Jaksel Polda Metro Jaya dimutasi sebagai Pamayan Mapolri. Baca juga, apa itu Yanma Polri? Tempat Irjen Verdi Sambo dimutasi. Sambo dibawa dan diamankan ke Mako Brimob setelah dicopot dari jabatannya. Sambo kemudian diperiksa oleh Inspektorat Khusus, Irsus, Polri. Irsum menduga jika Sambo telah melanggar kode etik pada saat olah TKP kematian Brigadir J. Dedi menyebut, dugaan itu berdasarkan hasil pemeriksaan pada 10 saksi dan sejumlah barang bukti. Dari 10 saksi tersebut dan beberapa bukti, Irsus menetapkan bahwa Irjen Pol FS diduga melakukan pelanggaran terkait masalah ketidakprofesionalan dalam olah TKP, kata Dedi, dikutip dari Kompas.com, Sabtu, 6 Agustus 2022, akibat dugaan itu, Sambo ditempatkan di tempat khusus Makobrimob, Depok, sejak Sabtu sore. Dugaan ketidakprofesionalan Sambo terkait kemungkinan pengambilan kamera pengawas atau CCTV di sekitar rumah dinasnya. Meskipun begitu, Dedi tidak menjelaskan secara rinci dan masih menunggu tim khusus selesai bekerja dalam penyidikan perkara Brigadir J. Tadi kan disebutkan, dalam melakukan olah TKP seperti Pak Kapolri sampaikan terjadi misalnya pengambilan CCTV dan lain sebagainya, ujar Dedi. Dedi menyebut bahwa dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Sambo tidak serta-merta membuatnya menjadi tersangka. Dalam konteks pemeriksaan, belum tersangka, kata Dedi, dikutip dari Kompas.com, Sabtu, 6 Agustus 2022. Selain Sambo, Polri juga turut memeriksa total 25 anggotanya yang juga dinilai melanggar kode etik. Namun sampai saat ini, polisi baru menetapkan Baradae sebagai tersangka atas kasus kematian Brigadir J.